Piala Dunia U17 tinggal beberapa bulan lagi. Timnas U17 Indonesia terus tancap gas di pemusatan latihan. Tapi, di balik optimisme itu, ada masalah pelik yang jarang dibahas, soal pemain diaspora, paspor, dan komitmen. Kenapa paspor bisa bikin Nova Arianto pusing 7 keliling? Siapa saja pemain diaspora yang jadi incaran? Dan bagaimana peluang Garuda Muda bersaing di panggung dunia? Semua akan kita bedah tuntas di Cek Fakta saluran investigasi sepak bola nomor 1. Jangan lupa tekan tombol subscribe, pasang notifikasi, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita mulai. Setelah sukses jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023, Indonesia kembali bersiap terbang lebih tinggi di edisi ke-2025. Tahun ini, skuad Garuda Asia julukan Timnas U17 ditangani Nova Arianto, mantan bek tangguh dan asisten pelatih Sintayong di Timnas Senior. Sejak Mei tahun 2025, Nova Arianto dan timnya menjalankan TC panjang, memantau ratusan talenta muda di Elite Pro Academy APA, Liga 1-17, hingga turnamen daerah. Targetnya satu, meramu generasi baru yang tidak hanya lolos sebagai tuan rumah, tetapi juga bersaing layak di kancah dunia. Di era modern, keberadaan pemain diaspora alias keturunan menjadi opsi strategis. Tak sedikit talenta muda Indonesia yang lahir atau dibesarkan di Eropa, Amerika, bahkan Australia. Contoh, Justin Hubner di Timnas Senior atau Marcelino Ferdinand yang pernah diincar klub Belgia. Garuda Asia pun tak mau kalah. Beberapa nama diaspora seperti Tristan Alif Naufal, Ryan Rahman, hingga beberapa talenta keturunan Belanda, Australia, dan Jerman sudah dipantau. Nova Arianto di akun Instagramnya blak-blakan. Kami mencoba mencari opsi penambahan pemain. Beberapa dari EPA dan beberapa diaspora ingin kami lihat langsung. Semua tampak indah di atas kertas, sampai Nova menyinggung satu hal krusial. Paspor. Kenapa paspor penting? FIFA hanya mengizinkan pemain memperkuat negara jika 1. Mereka lahir di negara itu. 2. Salah satu orang tua atau kakek nenek lahir di negara itu. 3. Mereka punya kewarganegaraan sah. Masalahnya, banyak pemain diaspora Indonesia lahir di luar negeri. Jika orang tua mereka tak punya paspor RI aktif, prosedur naturalisasi jati panjang harus lewat dokumen orang tua, status kependudukan, dan terkadang butuh campur tangan kedutaan besar RI di luar negeri. Di Timnas Senior, pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh atau Jordi Amat pun butuh waktu bertahun-tahun hingga resmi paspor RI turun. Untuk U17, tantangannya lebih pelik. Usia pemain masih di bawah umur. Prosedur hukum anak di bawah umur lebih ketat. Restu orang tua jadi penentu mutlak. Jika salah satu orang tua Wiyena, biasanya negara asal juga ikut terlibat. Hasilnya, proses ini sering memakan waktu 6-12 bulan padahal Piala Dunia U17 sudah di depan mata. PSSI memang tak merilis daftar resmi. Namun, sumber Cek Fakta di lingkar PSSI menyebut beberapa nama diaspora potensial. Talenta muda di Akademi Belanda, keturunan Ambon atau Manado, beberapa di Australia. Orang tua ex-pekerja migran Indonesia, pemain di Liga Remaja Jerman. Berdarah Jawa Sumatera, masalahnya sama. Mayoritas belum punya paspor Indonesia. Nova pun menegaskan, apabila kedua orang tuanya tak punya paspor, prosesnya panjang dan tidak mudah. Di satu sisi, Nova ingin skuad terbaik. Di sisi lain, dia menegaskan objektivitas. Yang kami bawa ke Piala Dunia adalah pemain sesuai kebutuhan tim. Tidak ada bedanya lokal atau diaspora, mereka harus berjuang maksimal. Pernyataan ini penting. Dia tidak mau pemain diaspora dipilih hanya karena keren main di Eropa. Kalau mental dan performa di lapangan tidak sesuai, Nova siap mencoret. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir sadar, potensi diaspora ini harus diurus serius. Karena itu, PSSI menggandeng Kemenkumham, Kemenlu, hingga imigrasi. Tapi tantangan tetap ada. Birokrasi lintas negara. Keluarga pemain diaspora sering gamang takut anaknya kehilangan peluang di negara Eropa. Belum lagi syarat FIFA yang kian ketat. Salah langkah sedikit, pemain malah batal bela Indonesia. Pengamat sepak bola Asia, Roni Pangemanan alias Bung Ropan, menyebut
pemain diaspora bisa jadi pembeda. Tapi jangan lupakan pembinaan lokal. TC jangka panjang, IPA, dan Liga Elit itu lebih penting. Hal serupa diungkap Akmal Marhali. Naturalisasi bukan solusi instan. Kalau berbelit di paspor, mending fokus ke talenta lokal. Sekarang pertanyaannya, seberapa siap Garuda Asia? Kita tahu, Piala Dunia U17 2025 akan digelar November. Lawan-lawan kuat pasti menanti. Eropa mengirim tim-tim tangguh seperti Prancis, Inggris, Spanyol. Amerika Latin pun mengirim Brasil, Argentina, dan Uruguay. Asia punya Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Pemain diaspora bisa jadi nilai plus, mereka terbiasa latihan di Eropa dengan fisik dan taktik modern. Tapi tanpa persiapan matang, hanya berharap pada mereka jelas bukan jaminan sukses. Nova Arianto tetap optimis. Kami berterima kasih pada PSSI yang mendukung semua proses. Semoga segalanya lancar dan kita bisa bersaing di Piala Dunia U17. Mau dengan atau tanpa diaspora, kuncinya tetap kerja keras, pemain muda harus berjuang, keluarga mendukung, federasi proaktif, dan publik mendukung. Jadi, Sobat Cek Fakta, apakah pemain diaspora jadi kunci Garuda Asia? Atau justru masalah paspor jadi batu sandungan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Nova Arianto mampu membuktikan Garuda Muda layak bersaing di panggung dunia? Kita doakan bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di investigasi sepak bola berikutnya. Cek fakta, bukan drama.